warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Diatusa Fitri. Saya mahasiswa PAI IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan materi Quran Hadis kelas 10 bab 2, yakni Tugapai ridhomu dengan ikhtiarku, untuk memenuhi tugas pembelajaran Quran Hadis. Baik, langsung saja ya. Jadi, yang pertama yaitu rizki Allah sangat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Manusia dikaruniai badan dan otak yang cerdas, serta keimanan dan kemampuan melaksanakan ibadah dengan baik. Namun demikian, ada sebagian manusia yang mempunyai pemikiran bahwa rizki Allah berupa materi. Padahal rizki Allah itu sebenarnya sangat luas. Udara yang kita hirup setiap hari itu adalah rizki. Kesehatan dan kebugaran tubuh yang kita miliki juga termasuk rizki. Kemampuan untuk melangkah, berjalan, beraktivitas, itu semua adalah rizki. Bahkan, akal, pikiran, dan perasaan yang dapat mengangkat kita menjadi manusia yang bermartabat dibandingkan dengan makhluk lain, itu juga termasuk rizki Allah. Lantas, apakah pengertian dari rizki itu? Jadi, pengertian dari rizki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber kehidupan. Rizki juga berarti anugerah, karunia, atau pemberian dari Allah. Kemudian dengan ungkapan lain, segala sesuatu yang dapat menunjang kelangsungan hidup manusia dan mengantarkannya pada kehidupan yang lebih baik, itu semua disebut dengan rizki. Maka, tahukah kalian bahwa rizki manusia dan seluruh makhluk hidup itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal itu sudah dalam Al-Quran, firman Allah, yakni Quran Surat Ar-Rum ayat 40. Kemudian yang kedua yaitu spirit Al-Quran dalam mencari rizki. Setelah kalian mengetahui bahwa seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini telah dijamin rizkinya oleh Allah, bukan berarti rizki akan datang begitu saja tanpa kita berbuat apa-apa. Tetapi dengan anugerah akal dan kecerdasan, kita akan memperoleh rizki dengan cara bekerja dan berusaha, sehingga apa yang kita peroleh benar-benar dari sumber yang halal dan berkah. Islam tidak menganjurkan pemeluknya menjadi pengangguran, meski dengan alasan untuk berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah atau menggantungkan belas kasih orang lain dengan cara meminta-minta. Jadi, usaha mencari rizki adalah sesuatu keharusan. Seseorang yang bekerja dengan cara yang baik, halal, dan tujuannya itu benar, ia akan mendapat rizki dalam bentuk materi sekaligus memperoleh pahala, karena apa yang diusahakannya itu termasuk perbuatan ibadah. Kemudian renungkanlah firman Allah SWT yang berbunyi, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Di dalam tafsir Ar-Razi sudah dijelaskan bahwa makna dari maka bertebaranlah kamu di muka bumi itu mengacu pada dua hal. Yang pertama yaitu perintah untuk menyelesaikan tugas-tugas hidup setelah kita menunaikan sholat Jumat. Kemudian yang kedua yaitu larangan untuk duduk-duduk yang tidak bermanfaat dan tidur di dalam masjid seusai sholat Jumat. Dengan ungkapan lain, firman Allah di atas itu memantik inspirasi bagi kita untuk senantiasa produktif, energik, dan efisien dalam menggunakan waktu sekaligus larangan bermalas-malasan. Selanjutnya yang ketiga yaitu rizki yang halal dan berkah. Setiap manusia itu berhak untuk hidup layak, aman, damai, dan bahagia. Menurut Al-Quran, hidup layak merupakan hak sekaligus kewajiban mendasar dan utama dalam Islam, sehingga ajaran Al-Quran dan hadis mendorong manusia untuk mencapai rizki yang halal dan thayyib, agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Sebagaimana sabda dari Rasulullah yang berbunyi, wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, pakailah cara baik dalam mencari rizki. Rasulullah SAW juga mengingatkan manusia agar berhati-hati dalam mencari harta dan menganjurkan mereka untuk selektif dalam memperolehnya, sehingga harta yang menjadi hak miliknya benar-benar halal. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Quraisy dan juga Quran Surat Al-Insyirah.
Kita semua tentunya sudah tahu ya bunyi dari surat Al-Quraisy dan juga surat Al-Insyirah. Jadi kali ini kita akan langsung saja pada kandungan dua surat tersebut. Baik, yang pertama yaitu kandungan dari surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy ini terdiri dari 4 ayat dan termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah. Ayat 1 menjelaskan tentang nama Al-Quraisy yang diambil dari kata Quraisy, berarti suku Quraisy, dan suku ini mendapat kehormatan untuk memelihara dan menjaga Ka'bah. Kemudian pokok kandungan Quran surat Al-Quraisy adalah ayat 1 menjelaskan bahwa kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencaharian pokok berdagang. Kemudian ayat 2 menceritakan tentang perjalanan dagang suku Quraisy pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Syam dalam setiap tahunnya. Sedangkan keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup dan berkhidmat kepada Baitullah yang menjadi kebanggaan mereka. Kemudian ayat 3 yaitu Allah mengingatkan suku Quraisy khususnya dalam umat Islam pada umumnya agar senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah sekaligus manfaat sesuai perintahnya. Dalam hal ini mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan sang pemilik Ka'bah. Kemudian ayat 4 Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka berupa makanan dan rasa aman. Tuhan pemilik Ka'bah itu telah memberikan makanan untuk menghilangkan lapar. Maka dari itu selayaknya mereka mengesahkan Allah dalam beribadahnya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan tidak menyembah selain Allah. Dan barang siapa yang menghuraikai perintah Allah, dia akan mencabut rasa aman kelak di akhirat. Selanjutnya yaitu kandungan Quran surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah ini terdiri dari 8 ayat dan termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Makkah. Dan surat Al-Insyirah ini diturunkan sebagai pelipur lara bagi Rasulullah SAW ketika menghadapi ujian-ujian dalam berdakwahnya. Adapun isi kandungannya antara lain yakni ayat pertama adalah Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami telah melapangkan dadamu dan kami memberikan cahaya sehingga dadamu menjadi lapang dan juga luas. Kemudian ayat yang kedua sampai 3 itu Allah mengabarkan tentang kemudahan yang akan diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW sekaligus menanggalkan beban yang selama ini dipikunya dan begitu memberatkannya. Kemudian ayat 4 yaitu Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW yakni meninggikan sebutan untuk Nabi. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya nama Muhammad yang selalu bersanding dengan nama Allah dalam konteks pengakuan keesaannya, misalnya dalam 2 kalimat syahadat serta azan dan iqamah. Kemudian ayat 5-6 Allah menyatakan setelah semua kesulitan akan datang kemudahan. Dia menyampaikan hal tersebut untuk memotivasi Nabi dan umatnya bahwa tidak ada kesulitan yang tidak teratasi selama manusia memiliki semangat untuk keluar dari kesulitan tersebut dan selalu bertawakal kepada Allah. Kemudian ayat yang ketujuh yaitu Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya agar tidak cepat puas dengan hasil usahanya. Jadi itu juga mengingatkan jika setelah menyelesaikan sesuatu urusan maka bergegaslah menyelesaikan urusan yang lainnya. Kemudian ayat yang ke-8 yaitu Allah SAW mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya agar senantiasa bersandar dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu keterkaitan isi kandungan surat Al-Quraisy dan juga Al-Insyirah. Surat Al-Quraisy dan Al-Insyirah ini memiliki keterkaitan tentang ketentuan rezeki Allah SWT. Antara lain yaitu yang pertama adalah kedua surat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah SWT itu menyediakan rezeki untuk segala kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua yaitu rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada semua hambanya itu sangatlah banyak macamnya, tidak hanya semacam saja. Yang ketiga yaitu dalam surat Al-Quraisy dijelaskan bahwa rezeki Allah SWT akan diperoleh dengan usaha yang dilakukan oleh manusia, seperti berdagang. Adapun dalam surat Al-Insyirah terdapat perintah memanfaatkan waktu.
Waktu sangat berharga bagi manusia. Dengan demikian, manusia wajib berusaha mencapai rezeki Allah untuk memenuhi kebutuhannya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.